Salam sejahtera wahai warga planet Pluto. Kali ini Mimin akan membahas lengkap awal perang besar pasukan pembasmi iblis melawan Muzan dan para pasukannya. Preview. Seketika Doma langsung menyadari kedatangan Shinobu Kocho dan langsung menyapanya dengan berkata, "Halo, senang bertemu denganmu. Namaku Doma." Ia pun berkata kepada Shinobu bahwa malam ini adalah malam yang indah. Shinobu pun terkejut melihat Doma yang selalu tersenyum dan berbicara dengan santai. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari tumpukan mayat tersebut. Ternyata ada seorang wanita dari pembantaian itu yang masih selamat. Dengan santai Doma pun langsung berbicara ke wanita itu. "Diam, kami sedang berbicara." Tiba-tiba dengan cepat Shinobu bergegas menyelamatkan wanita tersebut. Doma pun hanya terdiam melihat kecepatan Shinobu yang sedang menyelamatkan wanita itu. Kemudian Shinobu lanjut bertanya kepada gadis itu, "Apakah engkau baik-baik saja?" Terlihat Doma dari arah belakang memuji kecepatan Shinobu. Tetapi Doma pun diabaikan begitu saja tanpa digubris sedikit pun perkataannya. Seketika Shinobu terkejut melihat ke arah gadis itu, karena tiba-tiba gadis itu terluka parah. Dari arah belakang, terdengar lagi suara Doma yang berkata, "Jangan khawatirkan dia. Tinggalkan saja di sana. Aku pasti akan memakannya nanti," ucap Doma. Shinobu pun teringat akan sesuatu. Dia berpikir bahwa senjata yang digunakannya adalah senjata iblis yang telah membunuh kakaknya yang bernama Kanai Kocho. Ia adalah seorang mantan pilar sebelum dirinya. Kemudian Doma berdiri dari duduk santainya dan berkata, "Aku adalah pendiri kelompok pemuja surga abadi." Dan dia menjelaskan bahwa tugasnya adalah memastikan semua pengikutnya termasuk dirinya mendapatkan kebahagiaan. Jadi Doma pun bisa memakannya sampai tidak tersisa satupun. Shinobu berkata, ternyata dia adalah iblis yang telah membunuh kakaknya. Shinobu menjelaskan bahwa gadis itu berteriak meminta tolong kepadanya, membuat semua orang berbahagia. "Apa kau gila?" tanya Shinobu. Doma pun membalas perkataan Shinobu, yang menjelaskan bahwa itulah mengapa dia akan menyelamatkannya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi dan juga tidak menderita, ucap Doma. Doma menjelaskan bahwa mereka akan hidup denganku selamanya, dan itulah mengapa aku memakan mereka semua. Aku pastikan untuk menyelamatkan dan membimbing mereka menuju pencerahan, dan menerima semua perasaan pemujanya, yaitu darah dan daging mereka. Shinobu pun terlihat sangat kesal melihat penjelasan Doma. "Kau benar-benar tidak waras. Kepalamu sudah tidak beres dan kau membuatku ingin muntah," ucap Shinobu. "Kenapa kau kasar sekali? Padahal kita baru saja bertemu," ucap Doma. Kemudian Doma pun berkata, "Aku tahu." Tetapi Doma pun langsung terkejut dan berkata, "Menyedihkan sekali. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, aku akan mendengarkan ceritamu. Jadi bicara saja," ucap Doma. Shinobu pun dengan sangat marah berkata, "Apa kau tidak mengenali Haori ini? Hal yang menggangguku?" tanya Shinobu. "Kau adalah orang yang sudah membunuh kakakku." Doma pun berkata dengan santai, "Maksudmu gadis pengguna pernapasan bunga yang itu?" tanya Doma. "Gadis itu sangat manis dan imut. Aku tidak sempat memakannya karena matahari sudah mau terbit. Aku mengingat dia," ucap Doma. Saat Doma belum selesai berbicara, tiba-tiba Shinobu dengan cepat menyerangnya. Pedang Shinobu pun seketika mengenai mata Doma, tanpa sempat ditangkis olehnya. "Aku tidak bisa menangkisnya dengan tanganku." "Tusukan yang bagus," ucap Doma. Doma pun langsung menggunakan jurus darah iblisnya, yaitu jurus darah Estratai. Shinobu pun berhasil menghindarinya dan berkata bahwa jurus Doma sangat dingin, bahkan bisa membekukan paru-paru seseorang. Doma pun terkagum karena Shinobu bisa menghindari serangannya. Doma pun berkata, "Kau tidak bisa membunuh iblis hanya dengan tusukan. Kau harus mengincar leherku." Shinobu pun menjawab, "Aku memang tidak bisa menebasmu, tapi bagaimana dengan racun?" tanya Shinobu. Doma pun terkejut mendengar ucapan Shinobu. "Aku tidak yakin apakah racun ini akan berhasil membunuh iblis bulan atas, tapi aku akan segera tahu," ucap Shinobu. Doma pun terlihat kesakitan dan berkata, "Racun ini sangat kuat dibandingkan dengan racun yang digunakan Shinobu saat di Gunung Rui." Shinobu terkejut karena tahu para iblis berbagi informasi, campurannya bisa beradaptasi terhadap iblis manapun. Akhirnya Doma pun berhasil menetralkan racun Shinobu. "Aku tahu kau sudah bekerja keras untuk menggunakannya." Doma menjelaskan bahwa Shinobu mengubah campuran racunnya di dalam sarung pedangnya, karena terdengar suara saat Shinobu menyarungkan pedangnya.
Doma terlihat sangat senang karena diserang oleh racun, dan Doma menantang Shinobu untuk menggunakan campuran racun lainnya agar tahu apakah racun berikutnya bisa membunuh Doma. Shinobu pun terkejut karena tahu bahwa Doma sudah menyiapkan hal ini, dan ini tidak akan membuat Shinobu menyerah. Akankah Shinobu berhasil membunuh Doma dengan serangan racun berikutnya? Nantikan video selanjutnya. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.